Bab kelima. Sheena terjatuh hingga tersungkur ketika seseorang menjegal kakinya. Tampak Lastri tertawa renyah begitu melihat Sheena tersungkur hingga dahinya terantuk kaki meja. "Apa yang kamu lakukan?" Sentak Sinta Seraya mendorong tubuh Lastri, membuat gadis itu mundur beberapa langkah. Dia tidak terima ketika melihat Sheena jatuh tersungkur akibat perbuatan Lastri. "Hah? Kenapa kamu dorong-dorong aku?" teriak Lastri tidak terima. Dia mendorong balik tubuh Sinta hingga terjungkal ke belakang. Tidak lama kemudian, Lastri bersama antek-anteknya tertawa keras begitu melihat Sinta terjungkal ke belakang. "Dasar perempuan brengsek!" teriak Sinta Seraya beranjak bangun dan hendak mencakar wajah Lastri. "Sudah, hentikan. Ayo cepat kembali, sebelum Pak Maman terkena getahnya," ajak Sheena dengan menarik lengan Sinta. "Dasar brengsek! Aku tunggu kamu di luar kalau berani," teriak Sinta dengan geram. Kalau saja Sheena tidak mengingatkannya akan ada sidak, tentunya dia meladeni Lastri saat itu juga. Dasar buruh rendahan. Memangnya kamu berani melawanku?" umpat Lastri ketika mendengar ancaman Sinta yang berjalan semakin jauh. Sementara itu, tampak Pak Maman sedang menunggu Sheena dan Sinta masuk ke ruang produksi mereka. "Kenapa kalian lama sekali? Cepat, segera kembali ke tempat kalian masing-masing. Sebentar lagi para direksi datang ke ruangan ini," kau tegur Pak Maman begitu melihat sosok Sheena dan Sinta masuk ke dalam ruangan. Bergegas kedua gadis itu mengambil tempatnya masing-masing. Sinta masuk ke ruang bagian finishing, sedangkan Sheena masuk ke ruang bagian sortir. Dengan perlahan Sheena duduk di tempatnya. Tampak lututnya berdarah akibat jatuh tersungkur. "Sheena, kenapa dahimu berdarah?" tanya Andre begitu melihat sosok gadis cantik duduk di depannya. "Apa?" tanya Sheena terkejut. Refleks jari tangannya menyentuh dahinya. "Astaga, bilang Pak Maman, aku pergi sebentar ke ruang toilet," seru Sheena Seraya beranjak dari tempatnya dan berlari menuju ruang toilet. Sementara itu, Arsen sedang berkeliling memantau gedung produksi yang baru dibangunnya 1 tahun yang lalu. Ini kedua kalinya dia menginjakkan kakinya di gedung produksi setelah launching. Tiba-tiba ekor mata Arsen melihat sosok yang sangat dikenalnya. "Sheena, kenapa dia berkeliaran di sini?" gumamnya pelan. Dilihatnya gadis yang baru saja menjadi istrinya itu tampak berlari dengan wajah panik menuju ruang toilet wanita. "Kenapa dia berlari?" gumam Arsen heran. Seketika kedua matanya terbelalak kala menyadari dahi Sheena berdarah dalam sekilas penglihatannya. "Apa yang terjadi dengannya?" ucap Arsen panik seraya melangkahkan kakinya menuju ruang toilet wanita. "Permisi Pak, ruang toilet pria ada di sebelah sini," ujar Pak Maman begitu melihat sosok Arsen berdiri di ruang toilet wanita. Arsen hendak mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia urung bicara. Pemuda tampan itu mengingat akan sebuah komitmen di antara dirinya dan Sheena. "Oh, maaf. Aku tidak sempat melihat tulisan di depan pintu, karena terburu-buru ingin segera mencuci tangan," sahut Arsen seraya berjalan masuk ke dalam ruang toilet pria. "Aku harus menanyakan hal itu nanti pada Sheena. Bagaimana dia bisa berdarah?" batin Arsen setelah mencuci tangannya dan beranjak keluar dari toilet. Beberapa menit kemudian, tampak Arsen berkeliling keluar masuk ruangan produksi. Tidak lupa dia memakai maskernya selama berada di ruang produksi. Saat akan memasuki ruangan di mana tempat Sheena bekerja, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang membuatnya tersentak kaget. "Bagaimana dahimu? Apa darahnya masih keluar?" tanya Andre begitu melihat Sheena duduk di depannya. Tangannya perlahan menyentuh dahi gadis cantik itu dengan lembut. Arsen yang melihat interaksi seorang pemuda dengan menyentuh dahi Sheena, seketika merasa gusar. Ada rasa tidak nyaman di hatinya saat melihat ada pemuda lain yang memberikan perhatian pada istrinya. "Ini ruangan untuk memilah produksi yang sudah jadi, Pak. Kami harus menyeleksi hasil produksi dengan baik dan teliti sebelum produk dipasarkan di luar," terang Pak Maman pada Arsen yang berdiri di depan pintu. Arsen hanya diam mengangguk tanpa bersuara. Hatinya membeku saat melihat Andre masih sibuk memberikan perhatian pada Sheena. Setelah beberapa menit dia berdiri tanpa masuk ke dalam ruangan, Arsen beranjak pergi dari ruangan tempat Sheena bekerja. Hatinya tiba-tiba bergemuruh ketika melihat Sheena tersenyum manis pada pemuda di depannya. Kenapa dia tidak menyadari kehadiranku? Apa karena kekasihnya berada di hadapannya, sehingga dia tidak menyadari kedatanganku? Batin Arsen berkecamuk. Pak Maman hanya bingung menatap kepergian Arsen dari ruang sortir. Dia heran melihat sikap San Cheo yang tiba-tiba berubah dingin saat berdiri di depan ruang sortir. "Ada apa dengan Pak Arsen? Apa aku melakukan kesalahan lagi?" gumam Pak Maman dengan wajah cemas. "Berikan data seluruh karyawan di Madava Group padaku, tanpa terkecuali sekarang," seru Arsen pada sekretarisnya setelah kembali dari gedung produksi. Seketika Ervan merasa heran dengan permintaan bosnya.
Selama 3 tahun menjadi sekretaris Arsen, dia hampir tidak pernah mendengar bosnya bertanya tentang data seluruh karyawan Madava Group. Tunggu apa lagi? Cetus Arsen dengan suara dingin saat melihat Ervan masih berdiri termangu di depannya. Baik bos. Akan segera saya siapkan. Sahut Ervan dengan beranjak pergi dari ruangan Cheao. Sepertinya bos sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang berani menyinggungnya? Gumam Ervan lirih seraya tangannya sibuk menyalin dan mencetak rekap data seluruh karyawan Madava Group yang berjumlah ribuan orang. Beberapa menit kemudian, Ervan kembali masuk ke ruangan CEO dengan beberapa lembar berkas berisi data karyawan. Bos, ini seluruh data karyawan yang berada dalam naungan Madava Group. Filenya sudah saya kirim via email. Terang Ervan dengan suara hati-hati dan meletakkan berkas di atas meja Arsen. Tampak Arsen membuka berkas yang baru saja diserahkan padanya. Pekerjaan Ervan sangat rapi. Seluruhnya dikerjakan dengan baik dan teliti. Apa ini juga termasuk karyawan buruh produksi? Tanya Arsen dingin. Wajahnya terlihat serius mengamati data seluruh karyawan di depannya. Sudah bos. Untuk data karyawan buruh ada di lembar paling bawah. Terang Ervan lirik. Dirinya khawatir membuat kesalahan. Arsen mengangguk. Pergilah. Aku akan memeriksa berkas ini. Kemungkinan aku akan merubah jabatan seluruh karyawan di Madava Group apabila ditemukan mereka tidak memiliki kompeten. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Ervan tersentak kaget ketika mendengar ucapan bosnya. Dia tidak menyangka bosnya akan membuat perubahan besar di Madava Group. Baik bos. Akan saya perhatikan. Sahut Ervan seraya beranjak dari ruangan Cheao. Ervan menghela napas panjang begitu keluar dari ruangan Cheao. Dirinya merasa lega ketika tidak mendapat amukan dari bosnya. Apa yang membuat bos marah? Siapa yang berani menyinggungnya? Gumam Ervan penasaran. Baru saja Ervan duduk di meja kerjanya, tiba-tiba terdengar panggilan dari bosnya melalui intercom. Siap bos. Jawab Ervan segera. Segera periksa CCTV di gedung produksi. Sepertinya di sana ada penindasan. Aku tunggu laporan darimu maksimal 30 menit. Perintah Arsen pada sekretarisnya. Seketika Ervan terbelalak kala mendengar perintah bosnya. Apa? 30 menit untuk memeriksa rekaman CCTV? Batinnya dengan terkejut. Pukul 4 sore, terdengar suara bel berbunyi nyaring di seluruh gedung produksi. Tanda bahwa jam kerja shift 1 telah selesai. Tampak Shina bercampur dengan karyawan lain melakukan antrian keluar gedung. Mereka harus tertib setiap akan masuk maupun keluar gedung. Baru saja Shina keluar dari gedung produksi. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat kedua matanya terbelalak sempurna. Oh, inikah perempuan yang baru saja kepergok berbuat mesum oleh warga?